Halo Brik, balik lagi bersama gue Kang Galirus di channel Galirus Official. Oke Brik, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu dan semoga hari ini hari yang bagus buat kalian ya. Nah oke Brik, untuk video kali ini di sini gue bakalan ngerilis script baru namanya Zero ZSA. Nah script apa itu bang? Nah Zero ZSA ini adalah script tampilan termuk untuk kalian yang masih awam, jadi ini script cocok banget buat kalian yang pengen mahamin dasar-dasar termuk tapi pengennya simpel gitu ya, bahasanya Indonesia gitu ya, cuman beberapa perintah doang. Tapi di sini nggak cuman itu doang, nanti kita coba lihat apa aja fiturnya ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung buka aplikasi termuknya. Oke, untuk aplikasi termuknya di sini gua pakai Zero termuk ya. Kalian bisa pakai termuk Vedroid yang ada di Google, itu juga bisa. Jadi al termuk lah intinya ya, al termuk, nggak harus Zero termuk doang ya. Oke, tanpa basa-basi langsung kita buka Zero termuknya. Di sini kita bikin ruangan baru dulu. Ya bikin itu maksudnya cuma buat tes doang lah ya. Jadi kalian nggak harus ngikut contoh di sini gitu. Nah itu kayak pembuatan ruang kedua termuk tanpa hapus termuk gitu ya. Kita PKG update. Oke, dan ya langsung kita di sini nggak usah PKG upgrade sih. Kalau saran gue sih di PKG upgrade juga nggak apa-apa. Nah, nanggung banget ya. Nanggung banget. Jadi langsung aja kayak gini. Nah, oke, di sini udah kelar ya. Nah, udah kelar, kita langsung ke scriptnya. Nah, kalian bisa lihat teks scriptnya di sini ya. Untuk GitHub-nya ini, scriptnya namanya ini ya, kayak gitu. Nah, di sini kalian bisa kisah ke bawah untuk keterangan dari Zero termuknya ini, Zero ZSA. Nah, kayak gini. Nah, untuk fiturnya ini, dan di sebagian bawah itu ada cara instalasinya. Nah, kayak gini. Nah, cara instalasinya mudah banget. Tinggal kita salin aja kayak gini. Kita salin ya, pastiin salin gitu. Lalu kita paste aja di sini. Tinggal kita enter dan tunggu proses auto downloadnya. Nah di sini tinggal kita enter aja, langsung kita enter sambil nunggu ya. Untuk bagian instalasi ini gua skip aja karena durasinya itu panjang anjir. Jadi gua potong lah ya pas hampir selesai itu. Ya ini udah hampir kelar Bro. Nah udah kelar ya. Nah otomatis masuk ke scriptnya tanpa kita harus ngetik manual kayak gitu. Nah oke Bro, di sini kita udah masuk ke tampilan scriptnya ya. Agak-agak kroco anjir tampilannya. Lama banget gitu ya, model lama gitu. Nah di sini untuk ada tampilannya kita oke aja lah ya, ngapain kita baca, lo kalau bisa baca aja sendiri ya, nggak usah diajarin. Nah menu utama di sini ada status backup ya. Status backupnya itu tidak ada, yang dimana nanti dia otomatis nge-backup dulu. Nah di sini yang aktif itu sel aktif itu apa? Di sini ada bus. Berarti termuk kalian itu posisi selnya itu ada di bus gitu ya, atau sel. Ya, kayak gitu. Atau SH atau apalah intinya gitu ya. Nah, di sini ada beberapa menu, kita langsung aja tapi nomor 1 langsung. Nggak usah ke menu lain ya. Kalau menu lain kalian eksplorasi aja sendiri nanti ya. Di sini kita langsung step by stepnya gimana gitu. Kita enter aja. Nah di sini pemasangan tema atau pasang tema, prosesnya ada 3 langkah. Yang pertama itu backup, konfigurasi saat ini, instalasi tema baru, dan nomor ketiga itu ubah tampilan termuk. Nah kayak gitu, tinggal kita enter aja. Kalian bisa langsung enter di layar ya, nggak usah di keyboard juga bisa. Nah di sini backup berhasil dibuat, lokasinya di sini ya, lokasi nama filenya ini directory ya ini. Nah tinggal kita oke aja. Nah di sini ada 4 tampilan, yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 itu masih proses pengembangan, jadi belum selesai. Kalau kalian klik kayak gini jir, kalau lo kepo ya, nah masih dalam pengembangan ya. Kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitulah intinya. Nah di sini kita ulangi aja. Oh ya, tadi kalau udah ke backup ada tulisan centang ya. Nah memeriksa backup. Nah backupnya udah ditemuin. Di sini udah ke backup yang lalu ya. Gunakan backup ini, kita yes aja lah. Nah terus di sini kita langsung enter nomor 1 aja ya. Nah kayak gini, Anda
Anda akan menginstal menu, namanya menu ini. Untuk backupnya filenya sebelumnya ini, lanjut instalasi, yes, kita enter aja, otomatis dia nge-install. Di bagian sini kita cukup nunggu doang karena dia prosesnya udah otomatis gitulah. Nah, nanti kita langsung review juga script fitur-fiturnya apa gitu. Gua ngonten kalau nggak sambil rokok kurang relax anjir. Oke, di sini dia langsung udah proses instalasi ZSH-nya ya, paket-paket yang dibutuhin gitu. Nah, di bagian sini kalian cukup tunggu aja sambil ngopi juga bisa ya. Nah, di sini udah kelar. Subscribe dulu channel saya. Nah, di sini kalian harus subscribe dulu ya, Bro ya. Jadi jangan lupa, jangan nggak subscribe. Kalau nggak subscribe nanti nggak tahu update ke depannya apa aja gitu ya. Nah, di sini harus subscribe dulu. Kalau nggak subscribe nggak bisa masuk ke subscribe ya. Kayak gitu ya. Kita coba enter aja langsung. Nah, udah bilang subscribe dulu, Bro ya. Subscribe dulu. Nggak subscribe lu nggak ganteng anjir. Oke lah ya, kita lanjut oke aja. Nah, otomatis kita masuk ke script. Nah, di tampilan sini kita kita masukin nama. Nah, untuk namanya itu nggak bisa panjang, Bre ya, nggak bisa panjang ya. Panjang bisa sih, biasanya cuma 5 berapa ya, 8 kata pokoknya, 8 apa enggak 6 gitu. Nah, jadi kita coba yang simple aja, nggak sampai gini aja dah ya, kurang lebih kayak gitulah. Lu bisa pasang nama kalian tapi jangan panjang-panjang, paling mentok itu 8 kata ya, 8 huruf bukan 8 kata, maaf. Nah, di sini udah masuk, gua udah ketik bas, gua coba ya. Nah, otomatis file berhasil dibuat. Nah, di sini kita silahkan keluar dari script ini untuk melihat hasil. Nah, di sini udah kelar nih. Press enter to continue. Nah, kita pilih exit aja. Kita enter. Yakin ingin keluar? Yes. Otomatis keluar ke termuk. 3, 2, 1. Nah, pas banget anjir. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Habis itu jangan lupa dihilangin dulu ini. Set kayak gini. Nah, ini proses penentuan nih, beneran kepasang apa enggak gitu ya. Nah, bismillah ya, kita masuk ke termuknya lagi. 1, 2, 3. Dan ya, tampilannya kayak gini, Bre. Ya, ada animasinya dan di sini logonya ada. Nah, tadi kenapa gue bilang nggak usah panjang-panjang teksnya? Karena di sini ada berapa huruf ya? Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6-an biasanya yang muat. Kalau pengen muat ya dikecilin lagi layarnya gitu. Layarnya dikecilin, nanti otomatis tetap muat kok. Tapi terminal kalian bakalan kecil gitu ya. Mengecil gitu loh intinya. Oke, kita masuk ke reviewnya ya. Untuk reviewnya tadi pas kita masuk ke termuk ada animasinya kan ya, itu review pertama, ada animasi. Nah, animasi itu muncul 1 kali doang kalau kita masuk ke new season ya. Kita new season, biasanya new season kan di termuk biasa kan di sini. Nah, kita new season dulu, new season, otomatis nanti animasinya nggak bakalan ada. Jadi proses masuk ke termuk lagi itu cepet. Nah, kayak gini. Halo Sensei, berjumpa lagi kita. Ya, nggak ada animasinya, jadi lebih cepet kita masuk ke terminal. Kayak gitu. Nah, oke, terus fitur yang kedua di sini properti. Kalau kalian sadar di sini udah keganti. Nah, untuk fitur propertinya apa aja? Di sini ada tulisan update, ada save, clear ini untuk ngehapus, update ini untuk ngeupdate repository atau
nge-update paket termu kalian. Nah, jadi nggak usah kalian ketik-ketik PKG spasi update kayak gitu, lama anjir ya. Buat kalian yang awam, masih belajaran atau sepuh, atau yang masih sepuh ya, pengen simple cepet, ya udah tinggal klik aja gini, udah kelar ya, dia otomatis nge-update. Nah kayak gitu bro ya. Nah di sini ada CD garis miring SD card, yang dimana ini perintah untuk masuk ke SD card kayak gini, otomatis dia bakalan masuk ke SD card ya, kayak gitu ya. Nah, fitur yang selanjutnya di situ kalau kalian denger ada suara klik-kliknya ya. Salah satu tadi contohnya kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Dengar kan ya suara klik. Nah, kayak gitu. Oke, untuk fitur yang selanjutnya yang dimana di sini juga ada AI-nya. Nah, semisal kalian ngetik salah ya. Ngetik salah bajingan. Nah, kayak gini ya, semisal kita enter aja. Enggak hanya AI, tapi di sini nanti dia berubah. Ya, di bagian emot ini bakalan berubah kalau kita ngetik salah gitu. Kita coba. Ya, kayak gitu. Tapi sebentar. AI-nya kok gak keluar? Harusnya ada AI-nya, Bang. Harusnya pas kita ngeklik itu AI-nya muncul. Tapi kenapa ya? Bentar. Oke, kagak keluar anjir. Berat. Ya ada bug, nanti update bakalan ku revisi lagi ya untuk screennya. Tapi untuk di bagian emot ini, fungsi emot ini apa sih Bang? Kayak gitu ya, kurang lebih. Jadi kita jelaskan lagi, untuk emot ini itu untuk penanda atau pengarah ya. Pengarah gimana Bang maksudnya? Semisal kalian ketik update, itu dia bakalan beritahu kalian kalau komen kalian itu bener, atau bisa dibilang komen kalian itu diterima sama termu kalian gitu. Nah kayak gini. Misal, nah kalau ada emot jempol artinya perintah kalian itu bener, diterima gitu, sama termuk diterima. Tapi kalau perintah kalian ngasal, gak ada, atau suaranya itu kayak gini, nah tit dan emotnya kayak gini, itu berarti perintah kalian salah, kayak gitu ya. Itu sebagai penanda. Nah yang selanjutnya di sini ada panah. Nah di sini ada panah nih ya. Itu juga penanda perbedaan perintah, atau pas kalian ngetik perintah yang salah itu warnanya merah, sedangkan pas kalian ngetik perintah bener di atas atau di sini, ya di sini ya. Nah di sini ini warnanya hijau ya, warnanya hijau ditandai dengan emot jempol ya, kayak gitu. Itu artinya perintah kalian itu disetujui sama termu kalian, artinya bener gitu ya. Oke, nggak itu doang, di sini juga ada kemudahan buat kalian dalam instalasi, dalam update kit atau dan lainnya. Cara tahunya perintah cepatnya atau perintah pintasan ya, namanya istilahnya itu perintah pintasan. Nah itu kalian bisa ketik aja bantuan. Nah kayak gini, kalau warnanya kayak gitu artinya kita tinggal enter ya, dia muncul opsi atau menu pemberitahuan pusat bantuan terminal, file dan navigasi. LS ini untuk LS, A detail dan tersembunyi atau bla 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 ya, perintah itu maksudnya. Nah di sini juga ada bla 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 bla. Nah di sini perintah update. Nah update itu pas kita pakai di sini kayak gitu ya. Nah itu. Dan di sini ada juga git ya, perintah git yang dimana masih ada baru ada 3 perintah yang dipintasin. Maksudnya semisal gini ya, kita pakai contoh ya, contoh makainya. Kita pakai git ya, di sini gua lupa ganti anjir.
Oke lah, ntar update ke depan lah ya. Nah, clone ini buat nge-git gitu, nge-clone repository. Ya, semisal gini ya. Kalau kalau Orion kita ngetiknya ribetnya gimana? Git clone, kelamaan kan ya, harus spasi ngetik lagi, spasi ngetik lagi. Tapi kalau kita clone langsung, clone kayak gini, warna biru kemudaan gitu ya, terus kita langsung ketik URL nya, misal https://github.com lu beban sok hekel, terus pasang. Ingat, kita nggak pakai git clone, tapi kita langsung pakai perintah clone. Nah, di situ perbedaannya, lebih cepet ngetiknya, tinggal kita enter otomatis nge-clone. Ya, mudah kan? Kayak gitu ya. Jadi kalian bisa pakai perintah bantuan untuk menampilkan menu ini. Ya, untuk menampilkan menu ini, atau menu yang dimaksud itu menu ini jir ya. Nah, jadi ini tampilan tuh cocok banget buat kalian yang masih awam, yang masih pemula atau masih belajar Antermuk, untuk pemahaman Antermuk gimana gitu ya. Dan ini juga nggak hanya untuk pemula, kalian yang udah sepuh-sepuh atau udah yang jago-jago main terminal, kalian pengen yang instan atau yang cepet, udah, ini juga bisa recommended buat kalian, karena di sini udah dipermudah dengan perintah update, clear dan lain-lain. Dan ada juga tadi perintah di sini manajemen paket, install paket pun juga cepet, gak usah pkg install, gak usah ribet, langsung kita install apa nih, PHP misal ya, kayak pacar kalian yang nge-PHP-in kalian terus ya kayak gitulah intinya. Nah, tinggal kita saja, otomatis bakalan diinstalin kayak gitu, mudah banget kan, cukup satu kata langsung install. Dan enggak itu juga, semisal kita batalin aja lah ya, kita uninstall. Uninstall nggak ada ya, remove. Gua agak lupa sendiri sih anjir. Hapus paket jir, tulisannya hapus paket. Nah, kayak gini, itu hapus paket itu buat ngapus paket apa ya, paket instalasi gitu ya, semisal tuh contohnya kayak CTS kayak gitu. Nah, otomatis dia ngapus tanpa harus kita ngetik pkg uninstall. Itu ribet banget anjir ya, kelamaan ya, hidup cuma sekali, jangan diribetin anjir ya, kayak gitu ya. Kayak gitulah bre ya, semisal. Nah, di sini udah ada juga. Nah, kalau mau keluar ke Antermuk ya, sebelum gua ngeklik ini ya, mungkin kurang lebih videonya kayak gini ya. Jadi kalau kalian minat dengan tampilannya, silahkan kalian download aja lagi di deskripsi video, udah gua sertain tadi, atau kalian bisa cek aja langsung anjing ya, langsung cek aja di repositorinya. Di sini udah ada instalasinya juga ya, jadi jangan manja, jangan bawel ya, jadi orang jangan bawel ya, cukup salin aja langsung tempel di termuk kalian ya anjing ya ya kurang lebih kayak gitulah ya. Oke, mungkin mohon maaf kalau jika gua ada salah kata, ini cuman bercandaan doang lah, jadi jangan dibawa baper lah. Intinya kita fun aja, kita bikin video ini untuk penghiburan juga, sambil memperluas wawasan kalian lah ya dalam penggunaan Antermuk kayak gitulah misalnya. Oke, mungkin segitu doang video dari gua. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa ya subscribe dulu channel gua ya. Kalau nggak subscribe lo gak ganteng ya. Oke, kayak gitu. Oke,
mungkin gini doang videonya. Untuk update ke depan mungkin bagian AI nya itu ya, AI gua geram banget anjir. Harusnya pas ngetik salah ini AI nya muncul anjir. Itu nanti ada arahan AI, lu ngetik salah itu nanti diarahin, oh lu harus ngetik gini kayak gitu. Itu harusnya anjing. Oke, mungkin segitu doang video dari gua. Terima kasih sudah menonton. Gua Galirus, gua pamit undur diri. Sampai bertemu di video ke depan dan bye. Nah, klik enter ya, Cok. Oke, keluar, Cok. Simpel ya. Oke, bye.